Halo semua, hari ini kita akan ngebahas salah satu bab di matematika yaitu polinomial, materinya tentang teorema sisa. Untuk menghitung sisa pada polinomial itu kita punya beberapa cara ya. Yang pertama kita mempunyai cara bersusun, kemudian kita juga bisa menghitung dengan cara substitusi dan menggunakan cara skema. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan cara substitusi ya. Jadi teorema sisa itu memang dikerjakan menggunakan substitusi. Oke, jadi di sini kita punya beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika polinomial dibagi dengan derajat satu atau AX tambah B, maka dia akan bersisa konstanta saja, jadi satu angka. Bisa positif, bisa negatif, bisa nol gitu ya. Nah, ketika polinomial dibagi dengan berderajat 2 atau yang X kuadrat tambah BX tambah C, maka sisanya akan menjadi AX tambah B. Atau disesuaikan aja ya simbolnya, ada yang nulisnya PX tambah Q atau bebas, itu terserah. Nah, ketika dibagi dengan derajat 3 atau AX pangkat 3 dan seterusnya, maka akan bersisa AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Oke, misal di sini ada cukup banyak PX. Nah, dia dibagi oleh X min 2, maka sisa pembagian tersebut adalah titik-titik. Maka, cara yang harus kita lakukan pertama adalah membuat pembaginya itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis di sini X min 2 sama dengan 0. Sehingga ketika kita pindah ruas atau kedua ruas ditambah dengan 2 akan dapat X sama dengan 2. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah tinggal kita substitusi saja ke dalam PX. Jadi sisa itu sama dengan P dalam kurung 2. Artinya X-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti X pangkat 3 jadi 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 dikurangi 2. Berarti di sini jadinya 8 ditambah 20 dikurangi 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 20. Nah, dari sini kita bisa lihat. Ternyata ketika dibagi dengan derajat 1, X min 2, maka akan bersisa sebanyak satu angka saja. Paham ya? Selanjutnya, apabila dia dibagi oleh kuadrat, caranya sebenarnya sama. Nah, di sini kita lihat ya. Pertama, kita buat dulu pembaginya jadi sama dengan 0. Hanya saja di sini cukup berbeda karena pembaginya berupa persamaan kuadrat ya. Jadi kita buat dulu jadi sama dengan 0, maka di sini kita tulis X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari dua angka yang kalau dijumlah atau ditambahkan itu hasilnya jadi negatif 5, tapi kalau dikali itu hasilnya jadi 6. Nah, di situ kita dapat nilainya adalah min 2 dan min 3. Sehingga ini kita bisa pecah jadi min X min 2 dan X min 3. Pakai faktorisasi aja ya. Nah, ketika kita sama dengan 0, maka kita dapat dua nilai X, yaitu X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 3. Nah, maka langkah selanjutnya kita tinggal masukkan untuk sisanya. Kita substitusikan nilai X-nya ke dalam Fx sehingga sisa 1 itu sama dengan 2 pangkat 3. Saya langsung aja 8 dikurangi 2 kuadrat 4 kali 2 jadi min 8 ditambah 2 dikurangi 3 yaitu negatif 1. Sedangkan untuk sisa 2 itu sama dengan 3 pangkat 3 itu 27 dikurangi 18 ditambah 3 dikurangi 3. Nah, sisa 1 sama dengan 9. Nah, kita udah mendapatkan dua nilai di sini, yaitu min 1 dan juga 9. Ingat-ingat di slide pertama bahwa pembagian dengan derajat 2 itu akan menyisakan sebuah persamaan baru yang sisanya itu S sama dengan AX ditambah dengan B. Nah, habis ini kita masukkan saja nilainya, nilai X dan juga nilai sisa. Berarti dari yang persamaan pertama, sisanya itu negatif 1. Ketika X-nya 2, berarti X-nya 2, maka A dikali 2 ditambah dengan B itu sama dengan min 1. Nah, atau bisa kita tulis 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, sedangkan ketika kita substitusi dengan 3, berarti A dikali 3 ditambah B sama dengan sisanya yaitu 9, kita tulis 9 atau 3A ditambah B sama dengan 9.
Dari dua persamaan ini, kita bisa mengeliminasi. Bisa juga menggunakan metode substitusi, tapi di sini saya akan memilih menggunakan metode eliminasi. Jadi kita tulis, karena di sini kita lihat B-nya sudah sama koefisiennya, jadi langsung saja 3A ditambah B sama dengan 9, sedangkan 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Kita kurangin, maka menghasilkan B-nya habis, 3A dikurangi 2A itu hasilnya A, dan 9 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah 10. Seperti itu. Nah, setelah dapat nilai A-nya 10, yang selanjutnya adalah kita substitusikan ke salah satu persamaan. Dan di sini saya akan memilih 2A ditambah dengan B. Nah, jadi 2A ditambah dengan B sama dengan negatif 1. A-nya kita udah dapat 10 ya. Jadi 2 dikali 10 adalah 20. Ditambah dengan B sama dengan negatif 1. Kita dapat B sama dengan min 1 dikurangi 20. Itu berarti jadi negatif 21. Jadi kalau gitu sisanya sama dengan A-nya adalah 10, B-nya negatif 21. Maka menghasilkan yang awalnya AX tambah B sehingga menjadi 10X min 21. Ini dia sisanya. Soal berikutnya, nah ini soal yang ini nggak bisa menggunakan metode bagi kurung ke bawah atau bagi bersusun ke bawah dan juga metode skema corner. Ini nggak bisa karena di sini polinomial fx-nya itu nggak diketahui. Dan diketahui hanya fx kalau dibagi x plus 1 sisanya min 11. Nah, kalau fx dibagi x min 2 sisanya 7. Nah, kalau misalkan fx dibagi oleh x kuadrat min x min 2 sisanya berapa? Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, sebenarnya x kuadrat min x min 2 ini merupakan perkalian dari x plus 1 dan x min 2 ya di sini. Nah, jadi ini adalah perkalian x plus 1 dikali dengan x min 2. Nah, sehingga untuk menjawab soal ini, yang harus kita lakukan adalah substitusi. Dan ingat, sisa ketika dibagi dengan x kuadrat atau derajat 2, sisanya adalah AX ditambah dengan B. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita tinggal substitusikan nilai X-nya aja. Dimana X yang pertama itu, karena X plus 1, berarti X1-nya sama dengan negatif 1, dan di sini X2-nya sama dengan plus 2. Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus AX tambah B ini, yaitu X-nya negatif 1, kita masukkan ke X-nya. Sehingga sisa 1 sama dengan A, X-nya kita ganti dengan negatif 1 ditambah B itu sama dengan sisanya negatif 11. Nah, atau negatif A ditambah B sama dengan negatif 11. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1. Nah, yang kedua, kita masukkan juga A-nya kita ganti, X-nya kita ganti 2 ya. Ditambah dengan B sama dengan 7. Nah, sehingga bisa ditulis 2A ditambah B sama dengan 7. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita eliminasi yang ada di sini. Nah, di sini saya biasanya menuliskan yang konstantanya besar itu di atas. Jadi 2A ditambah B itu sama dengan 7. Sedangkan negatif A ditambah dengan B itu sama dengan negatif 11. Kita kurangkan sehingga B-nya hilang. B dikurang B sama dengan 0. 2A dikurangi negatif A, hati-hati, ini jadi tambah. Jadi 3A sama dengan 7 dikurangi negatif 11, itu jadi tambah juga. Jadi 18. Didapat A sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 6. Nah, dari sini kita substitusikan nilai A ke dalam salah satu kesamaan. Misalkan saya ambil yang sisa 1, yaitu min A ditambah B sama dengan min 11. Nah, A-nya kita udah dapat yaitu 6, sehingga min 6 ditambah B sama dengan min 11. Untuk mendapatkan nilai B, kita pindah min 6-nya jadi min 11 ditambah 6 sama dengan negatif 5. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sisa dari hasil pembagian yang harusnya AX tambah B. Kita masukkan nilai A dan B-nya, sehingga sisa pembagian adalah A-nya 6, jadi 6X. Kemudian dikurangi dengan 5. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Ini juga sama ya. Nah, ini juga harus menggunakan teorema sisa.
Nah, kita langsung saja tuliskan S itu sama dengan AX tambah B. Nah, di sini X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Nah, tapi untuk yang pertama ini ketika dimasukkan 3 ternyata dia habis dibagi. Habis dibagi itu artinya tidak memiliki sisa, yang artinya itu 0. Sisanya 0, sehingga sisa 1 sama dengan kita masukkannya 3-nya. A dikali 3 ditambah B sama dengan 0. Atau 3A ditambah B sama dengan 0. Nah, untuk sisa 2, kita masukkan juga di sini X-nya 2. Jadi A kali 2 ditambah B sama dengan 4. Atau 2A ditambah B sama dengan 4. Nah, di sini kita eliminasi 2A ditambah B sama dengan 4, dan bawahnya 3A ditambah B sama dengan 0. Kita kurangkan sehingga B-nya kita coret. 2A dikurangi 3A adalah negatif A sama dengan 4, atau A sama dengan negatif 4. Kemudian kita substitusikan untuk mendapatkan nilai B. Saya pilih yang bawah ya. Jadi 2A ditambah B itu sama dengan 4. Nah, A-nya kita udah dapat negatif 4. Jadi 2 dikali negatif 4 ditambah B sama dengan 4. Nah, B-nya di sini berarti, ngomong-ngomong, 2 dikali negatif 4 itu negatif 8. Kita pindahkan aja jadi 4 ditambah 8 yang hasilnya 12. Maka jawaban akhirnya sisa adalah AX tambah B dengan A-nya adalah negatif 4. Berarti kasih X ditambah dengan 12. Gimana? Paham ya?